Jadi sebelum wawancara ini dimulai, bisakah Bapak menyebutkan nama Bapak terlebih dahulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan daripada adik-adik semua anak saya pada hari Sabtu ini tanggal 19 November 2022. Pertama kali saya mengenalkan diri saya, nama kecil saya Adimas Radityo, lahir 5 Desember 1970. Nama Jawa saya Kanjeng Raden Mas Haryo Adityo Purwodijoyo. Di sini saya sebagai pemerhati budaya. Itu aja. Nah, di sini kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Dimulai dari yang pertama, siapakah pemimpin yang pertama kali memimpin Keraton Surakarta? Kalau pertama kali memimpin Keraton Surakarta, Pakubono kedua. Itu masa transisi dari Kartosuro, Mataram Islam Kartosuro ke Surakarta. Dulunya namanya Desa Solo. Belum sempat menjabat di Keraton Surakarta, beliau sudah kapundhut, diteruskan oleh anaknya, itu Pakubono ketiga. Lalu bagaimana cerita pecahnya keraton menjadi dua yang berada di Surakarta dan Yogyakarta? Itu yang tadi sempat saya di Prakata tadi mengatakan, perang saudara itu terjadi karena tetap karena campur tangan asing, dan itu pun juga berlaku terjadi sampai sekarang. Jadi sebuah kepemimpinan memang dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana. Itu pun belum tentu bisa menyenangkan semua pihak. Makanya kalau yang namanya saudara, ya Mas, Mbak, itu kita harus saling menghormati, menghargai. Tapi karena ada bisikan-bisikan dari pihak ketiga kepada selanjutnya, bisa terjadi perang saudara. Di sini yang terjadi kemarin itu adalah geger pecinan, ya kan? Makanya terpecah menjadi dua, Keraton Surakarta Hadiningrat dengan Sultan Hamengkubuwono, di mana sebenarnya itu kakak adik. Karena nggak puas dengan kepemimpinan kakaknya, si adik memberontak. Dia pecah sampai sekarang menjadi 4. Solo jadi 2, Jogja jadi 2. Solo Jogja itu Hamengkubuwono, yang satunya lagi Pakualam. Jadi sama Kasunanan dengan Mangkunegara. Jadi itu pecah itu terjadi karena ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk mengadu domba karena sebuah kepemimpinan. Dan itu pun terjadi sampai sekarang. Lah KKE itu yang di Solo apa yang Jogja? Sudah dibilang tadi, kakaknya yang di Solo, adiknya yang nggak terima. Makanya dari urutan angkanya kelihatan, Solo sudah 13, Jogja baru 10. Kayak begitu. Dari angka sudah kelihatan kan, Solo sekarang sudah 13, Jogja baru 10. Kalau tua yang Solo, kalau Apakah Keraton Surakarta pernah berperang? kalau keraton itu kan sebenarnya berdiri sendiri, Mbak, ya. Jadi antara negara Indonesia, yang keraton itu kan beda sebenarnya. Makanya Belanda saat perang itu kan tetap yang menjadi tujuan awal itu kan masuk ke keraton. Karena Belanda juga keraton, Belanda juga kerajaan kan, sama. Kalau dikatakan pernah berperang, kalau keratonnya nggak pernah. Yang ada orang-orang keratonnya yang berperang. Sultan Agung contohnya,
ya kan? Tanah itu kan Mataram Hindu dulu, belum ada Islam. Lelang VOC, ya kan? Jadi kalau lelang pernah. Gitu. Ini sama untuk mempertahankan jati diri Mataram sendiri. Termasuk Pakubuwono ke-6 itu berteman bersahabat dengan Pangeran Diponegoro. Ada itu di Google, ada, cuma nggak detail. Hingga waktu ada kunjungan dari pihak Belanda, setahunya kan keraton kan pro dengan Belanda. Nah, ternyata Pakubuwono 6 itu berteman bersrategi bareng dengan Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Ketahuan, nah, ya muncul pikiran itu sehingga Pakubuwono ke-6 ditahan, dibuang ke Ambon. Pangeran Diponegoro dibuang ke Pulau Buru, kalau salah ya, tapi sejarah ada itu. Setelah dibuka, di sana dikatakan Pakubuwono ke-6 meninggal karena sakit. Ternyata setelah mau dipindah ke Imogiri dari Ambon, di kepalanya ada lubang peluru. Yang ketahuan kan akhirnya berarti Pakubuwono ke-6 bukan meninggal karena sakit, tapi dibunuh oleh Belanda. Yang jadi pahlawan nasional. Nah, gitu loh, kan berapa lama itu dipindah. Ketahuan semua akhirnya. Ternyata Pangeran Diponegoro dengan Pakubuwono ke-6 ya yang Rafa juga itu meninggal karena dibunuh oleh Belanda karena mempertahankan Indonesia. Lalu makanya diangkat oleh negara menjadi pahlawan nasional. Nah, kenapa beliau bisa ngomong seperti itu? Karena itu yang Dimas, yang Rafa juga. Jadi yang Rafa itu dari mulai Pakubuwono ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 9. Kenapa nggak 7? Kan gitu. 6 waktu meninggal ke Ambon itu, yang ke-9 masih bayi. Ya, yang jadi Pakubuwono ke-7 itu adiknya. Meninggal lagi, 8 adiknya lagi. Nah ini yang ke-9 baru dewasa. Ada di Pakubuwono ke-9. Nah, kenapa kok bisa bocor waktu pertemuan Pakubuwono ke-6 dengan Pangeran Diponegoro? Yang bocorkan bapaknya Ronggo Warsito. Makanya Pakubuwono ke-9 dengan Ronggo Warsito tidak pernah cocok karena merasa bapakku difitnah oleh bapakmu. Ini nggak ada sejarah. Nah, gitu loh. Dari di sejarah itu di keraton itu masih ada keretanya Pangeran Diponegoro, masih ada di keraton itu dalam tanah. Karena ketahuan Belanda artinya di keduk tanahnya itu masih itu kertanya dia nggak kelihatan. Terangkat. Itu ceritanya begitu. Lagi. Kemudian bagaimana asal-usul terbentuknya keraton? Siapa yang membangun atau siapa yang memprakarsai terbentuknya keraton? Keraton itu kan turunan daripada kerajaan. Ya. Bahasa lain lah ibaratnya begitu. Jadi kita kan sejarah kan dimulai daripada yang Petropaja Majapahit. Turun dari Praja kelima, akhirnya muncul Mataram Islam. Mataram Islam, Demak, habis terus di Kartosuro itu. Yang memprakarsai ya anak keturunan dari beliau-beliau semua. Jadi nggak ada memprakarsai, jadi misalnya memang turunannya gitu. Ya muncul keraton, kerajaan itu karena keturunannya. Jadi itu alami, bukan diprakarsai gitu loh. Jadi memang sudah menjadi turun temurun banyak begitu. Jadi kalau kita bilang memprakarsai, dari dulu kan nggak ada NKRI, ini kerajaan.
Sriwijaya, Singosari, sampai dengan Majapahit sampai sekarang kan turun temurun semua, masih dari mulai dulu sampai sekarang. Kalau di Jogja Pakubono ke 10, ke 13 Pakubono itu turun temurun. Mau nggak mau anaknya harus meneruskan jadi raja, mau nggak mau. Kalau nggak mau ya adiknya. Yang ada kan kayak gitu. Masnya jadi raja, adiknya nggak terima, berantem. Kan begitu. Berantem itu karena ada mengompori. Pasti ada yang mengompori, nggak mungkin berantem sendiri, nggak mungkin. Pasti ada yang mengompori, pasti ada. Jadi bukan memperakarsai, tapi memang itu sebuah turun temurun. Yang tepatnya begitu. Lagi. Kira-kira di dalam Keraton Surakarta menyimpan barang atau pusaka apa saja? Oh ya, itu meneruskan daripada yang tadi ya, Belanda. Jadi Belanda itu kan mencoba mencari tahu apa toh Indonesia itu, apa toh Mataram itu, ya kan? Dan belum ada Indonesia, ya kan? Ada 45, dulunya kan nggak ada Indonesia, nggak ada. Kalau kita bicara cerdas, sebelum Mataram itu nggak ada Indonesia, kan begitu. Adanya Aceh, adanya Solo, adanya Mataram, adanya Bali, kan begitu. Orang asing akan mencari tahu. Nah, orang mencari tahu itu kan pasti akan meneliti, mengamati, meneliti untuk mencari hipotesa, kan begitu kan. Nah, akhirnya kan yang gampang itu kan pusaka-pusaka ini, ada keris, ada tombak. Untuk mencari tahu kan diambil barangnya, diteliti, isinya apa aja toh. Kok bisa begini toh? Kok bisa orang ditembak nggak mati toh? Bisa ada apa toh? Kan saya tahu. Saya tahu, makanya saya mengatakan di Keraton Surakarta saat ini, di keraton ini yang asli orisinil paling tinggal 20%, yang 80% entah kemana. Saya nggak bilang entah kemana. Ini nggak mungkin, pasti ada, entah kemana. Nah gitu aja. Ya seperti ada yang di Belanda, ada yang di Jakarta. Ini mana-mana. Terus orang-orang yang nggak tahu apa-apa sebenarnya, tapi dia punya kemampuan dalam sisi finansial untuk menguasai benda-benda pusaka ini. Kemudian asal usul kerbau yang ada di Keraton Solo dan yang alun-alun Ya. simbolis. Kerbau itu kan hanya sebuah simbol sebenarnya, simbol. Sama kayak orang Hindu sapi, ya kan, kayak sama orang Arab unta. Itu ya simbol aja sebenarnya. Orang-orang akan bilang unta oh dari Arab, itu gitu simbolnya Arab. Kerbau itu juga hanya simbol, simbol sebuah apa ya, kelangenan, sebuah titian atau tumpangan daripada asalnya dulu. Sehingga seperti orang punya kucing, rasa punya kucing, ya kan, aku punya anjing, itu kayak gitu itu aja sebenarnya. Itu ibaratnya apa ya, sebuah simbol aja sebenarnya. Jadi bukan harus diaku-akukan, tidak sebenarnya. Kemudian juga hanya sebagai simbol dan dia jalan di depan. Soal orang berinterpretasi lain sebagai sebuah pusaka, itu kan orang. Si Kebo sendiri nggak punya pikiran seperti itu. Apalagi yang seperti kita ketahui, Kebo itu kan saudara kita, kucing saudara kita, saudara tua kita kan. Tuhan menciptakan duluan mana? Hewan sama kita, duluan hewan kan. Kita yang terakhir diciptakan dan paling sempurna, bener nggak? Kan begitu. Kira-kira gitu aja, itu hanya simbol. Yang simbol dari Keraton Surakarta itu kerbau, itu aja. Jangan dilarikan kemana-mana, karena itu jadinya nanti malah tidak karuan nanti. Bisa musyrik, bisa dan lain sebagainya. Kalau saya sebagai pemerhati budaya, itu yang simbol aja. Gitu. Dan itu pun yang keluar pada saat atau ada acara di depan. Gitu aja. Kalau sekarang Jokowi yang awal polisi militer, lah itu kerbau, gitu aja. Kira-kira begitu simbolnya. Sama kayak tadi, rekannya tadi,
soal pusaka. Belum lama Mbak, Mas, orang pada tahunya di situ ada Raja Molo. Orang Solo, orang manapun di dunia ke museum Raja Molo. Itu kepala kapal taruh di situ. Ternyata itu nggak asli. Yang asli baru setahun yang lalu dipulangkan dari Jakarta, tempatnya sebenarnya Rafa. Itu sudah bertahun-tahun di Jakarta, baru pulang kemarin. Dipulangkan kemarin dengan susah payah, ketakutan. Belum pandemi. Tengah-tengah pandemi. Ketakutan. Raja Molo. Raja itu apa? Molo itu apa? Jelas kan? Nah, gitu. Baru dipulangkan tahun yang lalu dari Jakarta. Gitu. Ya ulah tadi orang-orang yang kuat finansial membawa itu keluar dari keraton, dan kita dikasih tonton yang apa sebenarnya koordinator apa namanya tiruannya. Biasa kalau di museum itu tiruannya aja, baru asli baru setahun yang lalu. Tuh. Apalagi Terus terbangunnya Alkit itu kan kok ada kereta. kalau yang namanya alun-alun Mbak, di semua keraton ada. Cirebon ada, Demak ada, Solo ada, Jogja juga ada, Lor itu pasti ada. Kereta itu kan simbol tuh Mbak. Itu yang satu itu kereta jenazah, yang satunya kereta wisata. Itu udah bertahun-tahun mangkrak di stasiun Mbak. Itu satu di stasiun Tawang, Semarang, satu di stasiun Jogja kalau nggak salah. Itulah karena orang tidak peduli, dan keraton pun juga sama, nggak peduli. Padahal itu benda bersejarah, bukan bilang pusaka loh ya, bersejarah. Karena dua kereta itu dulu berfungsi baik saat raja-rajanya aktif, benar. Setelah nggak dipakai, ditinggal gitu aja. Satu di Tawang, Semarang, satu di Jogja, Tugu. Kalau nggak salah itu. Kalau salah tolong dikoreksi. Karena nggak peduli. Sama seperti yang aku tadi bilang, hanya sekedar cerita. Oh ya udah. Oh kita Pakku. Oh ya udah. Nggak pernah kita menyayangi sebagai seorang anak bangsa itu merasa ini wong tuaku, perlu dihormati. Ini mobil bapakku, buat dirawat. Sama, kereta itu dulu tumpangannya bapaknya, eyangnya. Ini nggak peduli, nggak dirawat. Nah baru beberapa tahun ini coba ke sini. Itu pun masih belum layak menurut saya. Belum layak menurut saya. Dari seorang politik budaya itu belum layak. Karena nilainya itu nggak ternilai. Kalau nilai uangnya sih nggak seberapa, tapi nilai historinya ini yang mahal. Gitu loh. Hanya disandingkan dengan PKL, jualan rica-rica, jualan wedangan. Ini kan saya sebagai pemerhati budaya kan janji do piye toh gitu loh. Maksud do mudeng toh. Nah itu loh. Kira begitu. Ayo tanya lagi apa lagi tentang tarian itu bedoyo itu kenapa kok ganjil? Banyak Mbak yang perlu bisa kamu kupas di situ. Tiap ada acara mesti ada lutang satu. Nah gitu. Benarnya hanya 10 di 9 tok, satu dikosongin. Saya pengen hari itu. Pendopo itu digunakan pas acara apa aja? Pendopo itu kan tempat untuk berkumpul, ya kan. Kalau bahasa gampangnya saat ini kan kayak apa balai desa, ya kan. Tapi untuk kalangan ningrat, kalangan piyayi katanya begitu dulu itu di pendopo. Nah, pendopo itu ada bagian-bagiannya. Pendopo,
Peringgitan dalam. Pendopo itu untuk menampung orang banyak, peringgitan untuk menampung tamu, ruang tunggu tamu. Bagi mas disuruh masuk ke dalam namanya. Kalau mau lihat nanti di Danau Rafa bisa, ya kan? Mau keluarga, ada keluarga sini ya, nanti di Danau Rafa nggak perlu saya. Pendopo, peringgitan, sama dalam. Itu fungsional daripada kepriayaan seseorang. Ketemu sama. Lebih besar, lebih bagus, lebih namanya lebih cantik gitu di keraton. Karena memang dibuat keraton. Kalau ini kan keraton sementara istilahnya, tapi memenuhi unsur daripada keraton itu sendiri sebenarnya. Tuh, itu fungsinya untuk menampung orang banyak. Ada acara-acara di situ. Tuh. Biasanya digunakan waktu acara apa? Ada acara-acara keraton, ada suronan, ada jumenengan, ada ya punya acara resmi keraton lah, kayak pengajian gitu, di situ harusnya, gitu loh. Termasuk kalau ada yang meninggal ya di situ harusnya, ya di rumah-rumah begini, gitu Pak ya, di situ ya. Tari yang sering ditunjukin kalau ada acara di keraton itu tari apa? Budaya Ketawang. Budaya Ketawang itu muncul ya ini untuk kalian ya. Jadi yang namanya Raja Mataram itu selalu berhubungan dengan seorang perempuan yang di Laut Selatan. Entah itu fiksi, entah itu benar, ya kan. Sementara saya anggap itu benar. Sebagai saya seorang menteri saya itu benar. Saya nggak akan bantah, tidak akan melarang orang banyak. Sama seperti Panggung Bono, Soko Bono itu, yang menara itu, yang tinggi itu. Itu tempat pertemuannya Raja Mataram dengan Bu Ratu gitu. Itu di situ. Sama tarian tadi. Kenapa mesti dikurangi satu? Karena yang nari beliau. Itu nggak terbantahkan dan nggak akan saya bantah. Gitu loh. Ya kalau salah, kalau bener kan saya yang salah. Saya nggak berani bantah. Jadi itu dari dulu, dari saya belum lahir sudah ada seperti itu. Dari mulai Pakubono ketiga sampai sekarang mesti begitu. Jadi tarian budaya Ketawang itu yang nyatakan beliau sendiri, yang nari beliau sendiri, diikuti oleh manusia-manusia, perempuan-perempuan yang belum menikah, yang masih virgin, yang boleh nari seperti itu di situ. Ya, itu perempuan-perempuan. Kalau kalian mau latihan monggo, gitu loh. Tadi perempuan yang belum menikah. Saat datang bulanmu nggak boleh nari. Saat datang bulanmu nggak boleh nari, nggak boleh. Harus benar-benar bersih. Gitu. Karena yang mimpin beliau sendiri, ya nggak kelihatan lagi. Tapi yang benar-benar fokus si penari tadi bisa melihat. Sama seperti kita nonton, lihat, kita fokus dengan benar-benar bisa kelihatan. Yang kosong tadi ada isinya. Kalau apa lagi? Ayo. Kereta kencana kita punya. Tapi kembali lagi tadi, sama seperti kereta tadi, nggak ada yang merawat, nggak ada yang peduli, sehingga ya akhirnya rusak dengan sendirinya, dimakan usia. Yang eman siapa? Kan anak cucu kalian nanti ya nggak tahu. Jadi mungkin kalian masih bisa lihat. Ini anak cucu kalian bisa lihat nggak? Belum tentu. Jadi abu mungkin. Kan sayang. Lah ini loh yang Mbak Pemda tadi bilang, kepedulian, rasa memiliki, kan nggak ada. Ini yang aku sayangkan, gitu loh. Terus tugasnya guru-guru itu pada ngapain, gitu loh. Jadi guru untuk dididik anak-anaknya, dia tahu. Kalau gurunya aja masa bodoh, apalagi muridnya, kan begitu. Kalau di sini ada nggak yang jadi guru, ada nggak?
yang pengen jadi guru. Berat soalnya, pertanggung jawabannya itu berat guru itu. Alon-alon gitu, kayak begitu, kacau kayak gitu, gitulah apalagi. Nggak boleh harusnya. Kata yang rapi. Untuk apa? Contoh. Kita loh, masa Sning Solo Dewi sebagai sumber budaya, mangga berbudaya. Malu nggak kalian sebagai orang Solo? Ayo, nah, malu kan harusnya kan? Nah gitu loh mbak. Tuh. Apalagi ya, akhirnya Bang Keraton karena masa berjualan semua, padahal nggak boleh gitu. Ini ada taman bunga, rumput, tempat bagus, sehingga banyak wisatawan ke sini melihat, oh bagus. Kalau keratonnya bagus, kalian juga ikut seneng kan? Dengan langsung cukup bangga kan? Gitu loh. Kalau keratonnya yang jadi sumber budaya aja kayak begitu, kira-kira kita malu nggak jadi orang Solo? Loh, gitu loh. Ini yang terakhir, motivasi buat anak-anak muda untuk menjaga kelestarian Solo atau kelestarian Indonesia. Ya barusan kita ngomongin kan. Misalnya kita ngomongin dari sana aja. Sebelum kamu tanya, udah jawab dulu kan sebenarnya. Mau nggak kalian beri langsung? Loh, budaya jalan kakinya mana? Budaya pedanya mana? Budaya unggah-ungguhnya. Ada tamu, monggo Pak, Dosi Sinten nyari siapa? Kan nggak ada. Nah itu loh. Ini yang sudah pergi dengan habis pelan pasti. Itu sekalian. Meneruskan adab orang Jawa. Nah gitu loh. Dengan kemampuan kalian punya aja, yang paling murah, paling gampang aja. Mulai dari kamu sekarang, kapan lagi? Kita sudah ketinggalan jauh, gitu loh. Dimanfaatkan. Kita bikin event apa sebagai anak muda? Gampangannya apa ya? Ke museum bareng-bareng, ajak gurumu, gitu. Atau bersih-bersih sekolahan kampusmu ditata yang bagus, biar rapi. Itu kan juga salah satu budaya. Kan jaga Pak Bonto, nggak bakal rampung. Gitu loh. Keraton jagain daripada rajanya saja nggak bakal mampu kalau kita nggak peduli. Gitu loh. Sama, jadi urutan itu hampir sama sebenarnya di semua aspek kehidupan kita sebenarnya. Gitu loh. Jadi namanya guru digugu dan ditiru. Dan nggak ada Pak. Karena guru sekarang itu pendidik. Harusnya pendidik. Karena pengajar. Dan ini Pak A, B, C. Ya udah ngajar aja, kimia, apa fisika, matematika, bahasa, sudah. Nggak ada namanya pelajaran budi pekerti, nggak ada. Iya kan? Pendidikan moral nggak ada. Terus gimana? Kayak apa kita nanti jadinya? Ini baru kalian. Ini anak kalian. Parah lagi. Nah itu loh Pak. Makanya kan Om Dimas terima kasih kalian mau ketemu sama Om Dimas untuk mewawancarai tentang kebudayaan. Kalian menjawab semampu Om Dimas. Kalau nggak mampu, minta waktu atau nanti kamu tanya ke si A atau si B. Kamu bisa ke museum, lihat pusaka yang ada di situ. Kamu ke radio pusaka, baca sejarah. Tadi aku bilang tadi, Jayabaya tadi, apa aja ada tadi. Atau sing Pulau Jawa Kalungan Emas dan Bengek itu kan Jayabaya semua. Kita loh. Nah ya, itu. Ya pustaka itu katanya juga udah habis semua. Lah iya makanya itu kan yang bilang tadi. Yang namanya pusaka, yang namanya bukti-bukti sejarah hilang semua. Karena gak ada yang peduli. Yang peduli mana? Asing yang peduli mereka. Karena mereka pengen tahu. Saja ini apa toh Indonesia itu? Maksudnya Jawa ini apa toh? Kelemahannya yang di toh? Kelebihannya yang di toh? Nah, saya tahu. Ya, oke, ini bahasa gampang aja lah. Ya namanya ilmu santet. Sama remu sama enggak? Sama. Ilmu santet dengan remu itu sama.
Remo itu baru ketemu sekitar tahun-tahun 80-an. Tapi ilmu santet sudah ada dari dulu. Nah, mereka nyari tahu, kok bisa ya orang jatuhin orang jarak jauh, kok bisa? Kan begitu. Remo itu sama, bisa ganti channel jarak jauh, bisa nggak? Ya kan, sana kan fungsinya. Nah itu hebat mana? Hebat kita kan? Oh, itu kan saya tahu. Dengan teknologinya yang mereka punya di otak-atik ketemu remote. Dulu belum ada remote. Datang kajet ganti channelnya, datang pakai remote, cas enak. Semuanya AC pakai remote, mobil pakai remote, motor pakai remote. Itu sama dengan santet pola kerjanya. Loh, gitu loh. Makanya orang Jawa itu hebat, Mbak. Kan jangan mau jadi orang Jawa. Bangga harusnya. Karena kita punya segalanya di sini. Apapun ada. Oh, gitu loh. Kalau bilang tanaman aku kamu tancepin hidup. Hebat tuh tanah Jawa itu. Hebat. Jawa dengan Kalimantan itu beda loh, Mbak. Ketela Jawa dengan ketela Kalimantan itu beda rasanya. Bibitnya sama, beda tanahnya, hasilnya itu beda. Enakan tanah Jawa, ketelanya. Oh, gitu loh. Jadi sebuah kebanggaan sebenarnya banyak. Kalau kita mau bahas itu banyak. Mau kamu tanya apapun sama Dimas, Pak, enggak bisa jawab. Mau politik, mau budaya, mau sosial, apapun lah. Saya jawab. Mau anak-anak, mau ibu-ibu, mau kesehatan, tahu semua gimana. Gitu loh. Soal kemarin COVID, Dimas tahu semua. Apa itu COVID? Dia tahu semua. Politik kepentingan. Udah. Dan semakin valid saat anak yang nomor 4 kerja di kimia farma. Pas pandemi itu mereka jadi tahu semuanya, tambah jelas gamblang tentang COVID itu apa. Kalau ya Dimas juga berharap kalian mempunyai jati diri sendiri, kemandirian, mampu bersaing di era ini, tantangan zaman ini. Harus mampu, gitu loh. Karena kayak contohnya anak bisa yakin di Papua sana, kamu jadi yakin, kamu harus separuh jiwamu Tuhan. Bener tuh maling, kamu hukum. Tapi kenapa dulu malingnya? Dia nyuri kambing itu untuk apa? Untuk foya-foya, hukum seberat-beratnya. Untuk makan anak istrinya, kasih seringan dengannya. Betul nggak mau dia? Oh, gitu. Sebenarnya jalannya kayak gitu. Kalau dia koruptor, untuk kesenangan dia sendiri, habisin. Tak perlu bikin dia miskin. Karena untuk kepentingan rakyat, dibagi ke rakyat. Hukum seringan dengannya. Itu loh, Mas. Jiwanya seperti itu. Itu. Jadi kalian harus mampu melebihi Om Dimas. Gitu loh. Kalau ya saudara sama-sama kalian Dimas, nggak berhasil langgap, nggak berhasil kamu. Bisa melampaui Om Dimas, masuk Rafa ini. Oke, aku juga SMA 2 Om. Kalau SMA 3, oke. Tapi prestasimu nanti lebih baik dari SMA 3. Kan begitu harusnya. Sama, makan nasi semua. Iya kan? Bukunya sama. Kan beda tempat aja sebenarnya. Kalau gurunya SMA 2 kurang bagus, cari guru lain. Berteman dengan guru lain. Kalau nggak tahu apa-apa, tanya kamu Dimas, tak jawab nanti. Tak bantu, saya akan solusi. Kemana? Kamu tanya kemana? Dia kamu bisa cerdas, bisa tahu. Terbuka, dia belum macam terbuka. Mau datang malam nggak apa-apa, mau nggo pagi, mau nggo siang, mau nggo sama dia ada di rumah. Kasih tahu. Ayo Dimas tempat-tempatnya yang dari yang sudah sarjana. 1, 2, 3, 4 sarjana semua ini. Yang 2 masih kuliah di Undip sama di Untar. Tempat-tempatnya yang bikin skripsi itu Om Dimas. Karena Om Dimas nggak kuliah. Ayo, mau bilang apa kamu? Jujur terbuka ini. Fair terbuka. Sampai anaknya Dimas semua itu bilang, Bapak itu kuliah di mana? Kok bisa tahu semuanya? Yang hakim juga, yang bikin skripsi juga Om Dimas, yang jadi jaksa juga Om Dimas.
Sampai anak saya yang jadi jaksa tes interview besok pagi, ya kan? Atau pagi ini, tadi malam tak kasih tahu tadi malam. Kamu belajar ini ya. Kamu sudah tanyakan soal ini, saya jawab. Oh iya Pak, oke. Hari ini lupa semuanya. Pulang nangis saya ini. Itu fakta. Aku tuh gelo Pak. Aku udah kasih tahu ini 3 poin. Kok aku lupa semuanya. Iya. Aku nggak dukung. Aku bukan paranormal. Gitu loh. Ini kenyataan. Kan jadi jaksa sih. Oh, gitu loh. Kamu bisa selesaikan Om Dimas harusnya. Jadi dokter monggo silahkan. Jadi hakim, jadi jaksa, jadi guru, jadi apapun pejabat monggo. Tapi yang benar. Jangan bikin malu yang ngasih kepercayaan pada kalian. Siapa? Tuhan. Bukan siapa-siapa, Tuhan. Gitu loh Pak. Mas, jadi kalian diberi kepercayaan sama Tuhan menjadi orang, maksimalkan dengan baik. Sekali kamu belok, habis kamu. Habis. Sampai kakak turun. Emang toh? Kalau kamu bertanggung jawab pada anak turunmu, gitu loh. Jangan kamu sendiri. Emang kalau kamu salah, anakmu nggak nanggung nantinya? Nanggung Mbak. Ingat-ingat itu kata-kata Om Dimas. Kalau kehidupan kamu salah, nanti nanggung siapa? Anak keturunan kamu. Berat itu, nggak main-main. Gitu loh. Orang mengenal Dimas difitnah apapun monggo silakan. Fitnah terus. Seneng malah kita makan. Gitu loh. Terus sampai kamu berbuat salah, ya karena anak keturunan kamu. Kasihan mereka. Nggak tahu apa-apa kena dosa kamu kok. Kan begitu. Dosa keturunan namanya. Itu ada. Banyak Om Dimas nggak suka dengan kata-kata karma. Dia lebih suka dengan kata-kata penebusan. Nah, jadi kamu nebus dosa orang tuamu, bukan karma orang tuamu. Mungkin dulu, mungkin lo ya, kamu ada kesalahan apa, kamu bayar dengan berbuat baik. Paham? Ya, apalagi cukup? Ya udah, ya semoga itu aja. Terima kasih. Nanti saya ketemu lagi. Kamu rangkai, saya suka kalau tulis tulisan yang bagus. Jangan makan dengan sama 7. Dapat A, nggak ada yang lain yang dapat A. Saya BC. Tentang Om Dimas dapat A. Kita loh. Langsung ke museum, jalankan ke museum. Kalau dia pustaka, tahu omongan Om Dimas, kamu cek di museum, bener nggak? Dirangkai dengan surat tulisan, berhasil. Kamu mampu dapat A. Kalau bisa kalau tulis. Oke ya, udah ya cukup ya. Terima kasih. Kita tugas lagi. Aduh, ya. Oh, ya, terima ya. Terima kasih ya.